Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rewijani Rajayu Putri dengan NIM 12210921434 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 5A. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sebelum masuk pada statistik deskriptif dan inferensial, saya akan menjelaskan tentang apa itu statistik. Nah, statistik adalah metode ilmiah yang mempelajari tentang pengumpulan, pengaturan, penghitungan, penggambaran, dan penghasilan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dan pembuatan kesimpulan yang rasional. Statistik menurut fungsinya dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, apa itu statistik deskriptif dan apa itu statistik inferensial? Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data atau menggambarkan data dari hasil penelitian, tetapi tidak untuk digeneralisasikan. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang nantinya digeneralisasikan. Nah, saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Nah, dalam pengujian statistik deskriptif terdapat pengujian nilai ukur pemusatan data, yaitu ada mean, median, dan modus. Dan nilai ukuran letak data yaitu ada kuartil, dan nilai ukuran penyebaran data yaitu ada varian, standar deviasi, dan macam-macam bentuk diagram. Nah, apa itu mean, apa itu median, apa itu modus, kuartil, varian, standar variasi, dan diagram lingkaran. Nah, mean atau biasa disebut dengan nilai rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data, umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok. Dan median adalah nilai yang terletak di tengah suatu kelompok data dengan jalan membagi data menjadi dua bagian sama besar, dan kemudian menghitung nilai data yang membaginya menjadi dua bagian sama besar, atau median ini sering disebut dengan nilai tengah. Sedangkan modus adalah nilai kelompok yang punya frekuensi tertinggi. Nah, modus ini sering kita kenal sebagai dengan nilai yang paling banyak muncul atau yang sering muncul pada data. Sedangkan kuartil adalah suatu nilai yang didapatkan dengan jalan membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Varian adalah data yang menggambarkan bagian bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data atau ukuran penyebaran suatu kelompok data. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi ini akar dari varian yang menunjukkan simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungannya. Standar deviasi ini dikenal juga sebagai simpangan baku. Nah, selanjutnya yang terakhir ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran yang dibagi berdasarkan berbagai macam kategori dengan presentasinya. Diagram lingkaran dapat digunakan untuk skala interval dan rasio. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada uji parametrik dan uji non parametrik. Nah, apa itu uji parametrik dan apa itu uji non parametrik? Nah, uji parametrik adalah uji yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio serta datanya berdistribusi normal. Sedangkan pada statistik non parametrik adalah statistik digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, atau jika datanya interval dan rasio dan tidak berdistribusi normal, bisa menggunakan uji non parametrik. Nah, statistik parametrik merupakan ilmu yang dapat diterapkan pada data yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Intinya, statistik parametrik bisa diterapkan bila memenuhi asumsi normalitas. Bila tidak demikian, maka data harus dikerjakan dengan metode non parametrik. Nah, singkatnya begini, untuk menggunakan statistik parametrik, data yang kita gunakan harus berdistribusi normal. Jika data tersebut tidak berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan uji non parametrik.
Nah, bila data yang akan diteliti dianggap belum berdistribusi normal, maka diperlukan upaya normalisasi terlebih dahulu agar bisa menggunakan distribusi parametrik. Nah, statistik parametrik adalah bagian dari statistik inferensial yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sehingga hasilnya akan dijadikan kesimpulan terhadap populasi yang diteliti sampelnya. Statistik parametrik ini layak digunakan manakala sampelnya berukuran besar, minimal 30 dan berdistribusi normal. Dan dalam hal ini jumlah sampelnya sebanyak 30 sudah dikategorikan sebagai sampel yang besar. Nah, untuk menggunakan uji parametrik ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama ada sampel yang diambil harus berdistribusi normal. Yang kedua, varian sampel harus sama. Yang ketiga, ukuran skala data harus interval dan rasio. Jika ukuran skala tidak interval rasio, tidak bisa menggunakan uji parametrik. Dan yang terakhir, pengambilan sampel harus ditarik atau dilakukan secara random. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan metode atau cara uji terhadap populasi yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun. Dengan kata lain, uji statistik non-parametrik ini tidak tergantung pada populasi. Di sini, dalam uji statistik non-parametrik tidak ada distribusi yang perlu diketahui dan tidak ada parameter yang digunakan. Jika uji tersebut tidak memerlukan asumsi yang spesifik, seperti halnya distribusi data, maka uji tersebut merupakan uji statistik non-parametrik. Di sini, uji non-parametrik di mana variabel dihitung dengan skala nominal dan ordinal. Nah, jadi untuk beda statistik deskriptif dan statistik uji parametrik dan non-parametrik, data ukuran skala data parametrik interval dan rasio, sedangkan non-parametrik nominal dan ordinal. Beberapa contoh metode statistik non-parametrik seperti chi-square, Mann-Whitney, Kruskal-Walsh, dan banyak lain contohnya. Nah, statistik non-parametrik tidak membutuhkan persyaratan parameter bagi populasi yang digunakan sebagaimana sampel utama di dalam penelitian. Di sini tidak ada asumsi kenormalan seperti halnya di dalam statistik parametrik. Data yang bisa diuji dengan statistik parametrik yaitu data-data yang tidak berdistribusi normal, melainkan data yang memiliki skala nominal dan ordinal. Statistik non-parametrik sering digunakan sebagai alternatif lain manakala metode statistik parametrik tidak mungkin untuk diterapkan. Itu artinya penerapan statistik non-parametrik tentu berbeda dengan parametrik. Di dalam statistik parametrik, prosedur ini digunakan untuk referensi, estimasi statistik, uji statistik dengan populasi yang memiliki distribusi normal. Bila distribusinya tidak normal, di sini diperlukan prosedur yang berbeda, karena untuk data populasi yang tidak normal dibutuhkan prosedur khusus yang dikenal dengan sebutan uji non-parametrik. Nah, ada beberapa hal yang perlu dijadikan pedoman oleh para peneliti untuk menerapkan prosedur non-parametrik. Yang pertama, untuk uji hipotesis hendaknya tidak menggunakan parameter populasi. Yang kedua, ukuran data yang digunakan dengan skala yang kurang atau lebih lemah dibandingkan yang digunakan sebagai syarat oleh prosedur parametrik. Yang ketiga, menggunakan asumsi sedemikian agar penerapan suatu prosedur parametrik tidak terpenuhi. Dalam hal ini, pengelolaan data harus dilakukan dengan cermat dan jangan sampai terungkap data bahwa ada asumsi yang memenuhi pengujian parametrik. Ini tidak boleh terjadi. Salah satu, semua asumsi pengujian harus tidak memenuhi parametrik sehingga harus menerapkan prosedur non-parametrik. Yang terakhir, bila penyajian hasil penelitian harus segera dilakukan dan proses penghitungan itu pun harus dilakukan dengan cara manual. Sekian penyampaian materi tentang statistik deskriptif dan inferensial dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.